membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. 1 Yohanes 3:15. Dan kamu tahu, pernyataan kedua ini penting. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya sendiri. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya sendiri. Karena engkau ambil haknya Allah untuk bunuh orang. Dan seorang pembunuh menurut 1 Yohanes 3:15 tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya sendiri. Kalau sudah bilang tidak memiliki hidup kekal dalam diri sendiri, engkau mau bilang mana? Mau di sana juga? Siapakah engkau sampai bisa mengambil nyawa saudaramu? Opung engkau bisa mengerti? Dan ingat, saya ulang kembali, yang tukang bunuh orang, yang tukang benci. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya sendiri. Justru terbalik di sini. Ayat selanjutnya 16 katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, bukan untuk membunuh. Karena itu ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan ludah, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi yang tukang benci orang tuh ingat itu. Itu 1 Yohanes 3:15 menyamakan kalian dengan tunu, dan pembunuh tidak mendapat hidup kekal di dalam dirinya. Ingat, roh hidup dalam kepenuhan. Jangan ambil tugasnya Tuhan. Kita tidak ada hak untuk membunuh orang. Karena itu yang pertama, tidak mengaku dosa. Yang kedua, engkau ambil alih, mau jadikan dirimu sebagai Tuhan ketika engkau mencabutnya. Oke, silakan Taib, tidak apa. Taib, saya tidak apa toh. Opung, jangan lupa mengaku dosa ya. Jangan macam di sebelah Protestan yang tidak mengaku dosa. Ampuni dosanya diampuni. Mereka kasih sibuk Tuhan Allah lagi.
Sampai kapan? Na di hatimu. Oh ya, backgroundnya susah ya. Sebentar saya ganti. Sampai kapan nanti? Bukannya aku sendiri meninggalkan na. Ini juga terlalu putih ya. Oh, ini terlalu putih juga. Ini bisa ya yang ini. Coba teman-teman type. Oke, mantap. Nana ku ingatin. Nana. Lagu untuk Veronica. Veronica lagu apa ya? Veronica untuk Veronica. Lagu-lagu untuk apa? Lagu-lagu untuk kalian. Kalau kalian tidak type tanya saya jadi ngantuk. Kenapa Adventis apa? Tahan dulu. Yang tadi itu gelap ini ke apa ya Pater? Gelap ini di gua apa ya Pater? Gelap di mana nih? Tidak, ini salah satu film dari filmnya Mel Gibson, Passion of Christ, ketika Yesus dipenjarakan di bawah. Kenapa Adventista tidak merayakan Paskah? Adventista tidak merayakan Paskah. Karena mereka pakai hukum Yahudi. Saya rasa lucu karena Yesus Adventista hari ke-7 bertentangan dengan Yesus karena Yesus sudah meniadakan hari Sabat. Kalau kita buka Yohanes 5 ayat 18, sangat jelas bahwa alasan kenapa Yesus mau dibunuh itu karena Yesus menghilangkan hari Sabat. Coba teman-teman bisa buka Yohanes 5:18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya, bagaimana Adventistas hari ke-7 yang menggunakan hari Sabat sebagai hari ibadah dengan pernyataan Injil ini? Sebab itu, Yohanes 5:18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga artinya juga di sini arti dua hal. Yang pertama dan yang sekarang. Yang pertama dia meniadakan hari Sabat, yang kedua dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Yang tanya tentang Adventista, karena itu saya karena harus tanya Adventista karena mereka pakai hukumnya siapa? Hukumnya Kristus yang merayakan Paskah atau orang Yahudi yang merayakan Paskah?
Kalau orang Yahudi merayakan Paskah, mereka memperingati pembebasan dari Mesir. Pertanyaan saya, berapa kali orang Adventista ada di Mesir dulu baru mereka keluar dari sana? Apakah nenek moyang orang Adventista mereka keluar dari Mesir supaya mereka merayakan Paskah Yahudi? Kan jadi bingung kita. Yesus sudah larang, sudah di sini alasan bahwa dia mau dibunuh karena meniadakan hari Sabat. Mereka kembali ke hari Sabat. Artinya tidak sesuai dengan yang Yesus omong. Maaf teman-teman Adventista, baca baik-baik kitab suci. Jangan suruh orang lain baca dan mereka menyembunyikan bagaimana menafsirkan. Wahyu 7 tentang orang-orang yang dimeteraikan dari Israel. Kita harus baca Wahyu 7 dulu. Ayat berapa? Ini penting sekali. Dan Wahyu 7 itu dia punya konteksnya apa? Kemudian pada hari itu aku melihat 4 malaikat berdiri ke 4 penjuru bumi dan menahan ke 4 mata angin supaya jangan bertiup. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat terbitnya matahari. Janganlah merusakkan bumi dan pohon-pohon. Oke, kembali ke penciptaan. Dan mendengar bahwa dari suku Yehuda 12 ribu yang dimeteraikan, dari suku Ruben, dari suku Gad, dari suku... Oke, nanti itu nanti kita sandingnya 12 ini yang dimeteraikan, artinya orang Yahudi, disandingkan ke Wahyu 14 ayat 1 sampai 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 140 ribu. Ingat, 140 ribu orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi 140 ribu itu adalah 12 yang mewakili 12 suku Israel, artinya totalitas dari orang Israel, kali 12 orang Kristen semua yang diwakili oleh 12 rasul, dikali 1000. 1000 adalah angka kepenuhan, angka tak terhingga. Jadi 12 kali 12 sama dengan 100. Kali 1000 sama dengan 144 ribu. Bisa mengerti yang tadi tanya tentang yang dimeteraikan? Tapi engkau harus ingat, bukan orang Israel. Dalam pengertian orang Israel, dalam pengertian 12 suku. Artinya semua totalitas dalam pengertian yang mewakili orang Israel. Kenapa Yesus meniadakan hari Sabat? Ya, karena dia hari lain yang dia tetapkan, yaitu harinya tuh hari Tuhan, hari kebangkitannya, hari Minggu. Karena bagi orang Israel Sabat, bagi orang Kristen sekarang hari pertama dalam minggu. Ini penting sekali. Jadi hari Minggu yang namanya yang di Wahyu namanya hari Tuhan. Kalau tidak, memang Yesus tidak kalau masih pakai hari Sabat, artinya hukum Taurat tidak ditiadakan. Ini nanti bertentangan dengan semua tulisannya Paulus kalau begitu. Dengan tulisan di dalam Injil yang barusan dikatakan ditiadakan. Yang tanya tentang Dulce Advent 50% Yahudi, 50% Kristen. Bahaya sekali pernyataan ini Dulce, karena apa? Karena di dalam suratnya siapa, Timoteus, ya Yakobus, Timoteus katakan secara jelas, kalau kamu tidak menjalankan satu hukum Taurat, sama dengan tidak menjalankan seluruh hukum Taurat. Artinya, kalau dia hanya menjalankan satu hari Sabat, sedangkan hukum Taurat ada 613 hukum, artinya tidak menjalankan satu pun. Jadi pernyataan 50% ini juga tidak apa namanya, tidak mewakili.
Nona Maya, karena perjanjian lama itu difokuskan kepada 12 suku Israel. Lalu perjanjian baru, dia Yesus, karena Israel baru, gereja adalah Israel baru, pondok Daud yang baru di dalam Kisah Para Rasul, maka karena adalah kepenuhan dari hukum Taurat, maka dia harus juga pakai representanti 12. Begitu Maya. Iya, karena 12 orang Israel dibagi dalam 12 suku, Maya. Oke, silakan Taib teman-teman. Maya, engkau bisa mengerti? Maksudnya Pater 12 suku Israel mewakili semua orang? Engkau tidak mengerti. 12 suku Israel, Israel itu dibagi dalam 12 suku. Aduh, Nona. Sofi, naik dulu Sofi. Maya tidak... Maya, Wahyu 7 omong tentang orang Israel yang dimeterai 12 suku. Yehuda dan suku-suku yang lain. 12 suku yang dimeterai. Wahyu 14 omong tentang 144 ribu. Jadi kalau hanya bilang 12 itu belum, masih mewakili perjanjian lama. Dan Yesus memilih 12 rasul. Itu adalah Israel yang baru. Kalau Israel lama 12 suku, sekarang Israel baru di dalam kerasulan itu ada 12 rasul. Artinya gereja adalah Israel yang baru, pondok Daud yang baru. Di dalam perjanjian baru maksudnya. Jadi 12 suku yang dimeterai di dalam dalam Wahyu 7 itu harus dikalikan dengan 12 perwakilan perjanjian baru, yaitu para rasul 12, lalu dikali dengan tak berhingga 1000 pada zaman itu, zaman Yohanes menulis Wahyu. Jadi 12 kali 12 kali 1000 artinya 144 ribu. Artinya tak terhingga, karena 1000 itu tak terhingga. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi jangan baca Wahyu 7 tertutup. Salve Romo. Jangan baca satu ayat dan tertutup, kalau tidak memang rusak. Jadi Protestan semua nanti. Oh iya Pacar. Terus yang di apa tuh yang tadi Pacar bilang Wahyu 7 dengan Wahyu 14 itu saya kurang mengerti. Maksudnya bagaimana Pacar? Engkau baca dulu Wahyu 7 kalau begitu. Wahyu 7 tadi mana ya? Karena yang tanya tadi tentang bagaimana Wahyu 7 tentang 12 suku Israel yang dimeteraikan. Orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Setelah itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Lalu aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut. Janganlah merusak darat atau laut atau pohon-pohon sebelum kami Bukan darah, bukan darah. memateraikan.
I- Bu Maya baca ya, baik ayat 4. Bukan merusakkan darah ya. Ayat 3 diulangi kembali. Bisa turunkan volume TV? Bapak, kas kecil kok itu besar, kecil besar sekali tuh, kas kecil kok. Apa? Oke, tidak apa Bu, lanjut aja. Tidak. Baik, saya ulang. Bentar ya. Ayat 3-nya. Ayat 3. Janganlah merusak darat atau laut Nah, atau darat. pohon-pohon Jadi tadi sebelum bilang darat, saya pikir darah nih bahaya sekali ini. Oke, darat. darat Oke. atau Artinya laut. bumi sebenarnya. Jangan Iya, merusakkan bumi sebenarnya. iya. Atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Mm-mm. Dari suku Yehuda 12 Oke, Bu. ribu yang Sudah, dimateraikan. sudah, saya mengerti. Sekarang Bu Iya, harus pecahkan numerologi 144.000. Oke, Bu ya? iya, iya. Dari mana itu? Langsung buat kesimpulan. 12 kali 12 kali 1000. Hasilnya berapa, Bu? 12 kali 12, 144 kali 1000, 140 tidak terhingga. Tak terhingga. Makanya ayat 4 dia omong apa? Ayat 4, aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Sekarang Ibu ke Wahyu 11 ayat 14 ayat 1. 144.000 juga atau tidak? Oh iya. Lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di gunung Sion dan bersama dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Aku mendengar suara dari surga bagaikan desau air bah dan bagaikan bunyi guruh yang dahsyat. Suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Oke, Bu. Mereka adalah, ya, Oke. Oke. Nanti di sini kita harus pecahkan 144.000 kan numerologinya kan? Bisa mengerti? iya, Oke. Makanya dijelaskan. Makanya di dalam bab 7 tadi omong tentang 12 suku Israel, oke? iya, Lalu bagaimana kalau begitu perjanjian baru tidak ada? Orang Israel dibagi dalam 12 suku. Ketika iya, dikatakan 12 suku Israel yang dimeteraikan artinya mewakili Israel. iya, Sekarang 12-nya ada di mana? Yesus memanggil para rasul ada berapa orang? 12, 12 Oke, rasul, 12 kali 12 144, dikali tak berhingga 1000. 1000, tidak tahu, sudah tak terhingga. Ya, maksudnya 144.000. Iya, Artinya 144. 12 perjanjian lama, 12 perjanjian baru dikalikan tak berhingga. Artinya keselamatan itu tak berhingga. Oh, Yang ada di begitu. surga itu Oh, banyak orang. oh, Mau oh. tahu orangnya siapa saja? Ayat 4-nya, Bu. Ayat 4. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Karena Mereka itu ada adalah, kaum kemurnian di dalam kehidupan religius. Para rasul tidak menikah. oh, oh ya, ya, ya. Mereka, Apa itu?
Terus maksudnya, ya Oke, karena kan mereka ini dibilang belum di sini selesai tidak ayatnya. disebut. Ibu baca dulu ayatnya. Belum selesai. Mereka ini adalah Belum siapa? selesai ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Tahan dulu Ibu. Siapa yang ikut Yesus kemana saja di zamannya? Orang rasul. Para rasul. Para Makanya di rasul. sini mereka itu hidup sebagai perawan. Murni. Karena Iya. itu yang kita ikuti, kaul kemurnian para religius, Bruder Marse dan kawan-kawan semua. Oh, iya betul. Oh, Makanya mengerti. pendeta kalau menikah bagaimana dengan pasal ini? Yang mengikuti anak domba kemana saja mereka pergi. Dan mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Semua para rasul dibunuh, memeteraikan darahnya, pewartaan mereka dengan darahnya, kecuali Yohanes. Begitu Ibu.